Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Kristiani SPD dari TK Bakti Manunggal Sendang Wates, CKP Angkatan 8 Kabupaten Blora. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertanyaan pemantik yang menjadi refleksi bagi saya. Pertanyaan nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan nomor 3, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang saya percayai dan lakukan dalam kegiatan belajar mengajar sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, anak lahir membawa bakat dan keterampilan sendiri, sehingga anak bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita dapat mengembangkan bakat dan prestasinya. Kedua, saya sebagai guru lebih mendominasi pembelajaran. Dalam hal ini, saya kurang menggunakan metode, model, media, dan strategi pembelajaran yang baik, sehingga belum bisa merangsang anak untuk aktif dalam mengikuti pelajaran. Anak hanya menerima dan tidak ada timbal balik yang terjadi. Ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Saya sebagai guru, tidak banyak hal yang saya lakukan untuk mengukur selain kognitif. Padahal, dalam pelajaran, guru harus mengukur 3 hal penting, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, psikomotor atau keterampilan. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Saya akui ketika evaluasi dan setelah dihasilkan nilai, banyak anak didik saya yang tidak mencapai KKM. Saya merasa gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal sebagai guru, acuan keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin adalah titik fokus saya. Padahal, kegiatan belajar yang menyenangkan, suasana bermain, dan mengikuti alur yang baik akan menghasilkan pelajaran yang lebih positif. Keenam, saya kurang memahami karakteristik anak didik saya. Dengan alasan satu kelas memiliki jumlah murid yang banyak, saya hanya melakukan pembelajaran secara globalisasi. Saya kurang memperhatikan satu persatu karakteristik anak didik saya. Perubahan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Pertama, memberikan peserta didik saya kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Kedua, menjadi fasilitator yang baik, memberikan anak stimulus agar berpikir aktif dan berpikir kritis. Ketiga, mengenalkan dengan baik karakteristik anak didik. Perlahan-lahan dapat membedakan karakter anak didik saya dengan baik. Keempat, membuat situasi belajar yang nyaman dan menyenangkan.
Karena proses belajar anak diiringi dengan bermain. Saya mulai meninggalkan aturan belajar yang ketat, terlalu kondusif dengan aturan-aturan yang mengikat. Anak-anak saya mulai beralih ke pembelajaran yang menyenangkan. Kelima, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga tidak hanya terpaku pengetahuan saja. Saya dapat mencetak anak didik yang cerdas secara intelektual, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Refleksi ketiga, penerapan yang segera saya lakukan di kelas, yaitu 1. Merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini saya akan menggunakan model, media, metode, strategi yang aktif untuk menstimulus anak-anak agar aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya kearifan lokal. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak mempelajari budaya-budaya lokal setempat. Ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak didik agar memiliki aspek dalam pelajar Pancasila. Keempat, melaksanakan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, menerapkan sistem Among. Artinya, saya tidak hanya banyak menuntut dalam pembelajaran. Yang keenam, menebalkan aspek afektif dan psikomotor. Selama ini saya hanya fokus dalam aspek kognitif atau pengetahuan saja, dan saya akan melakukan perubahan dengan menonjolkan aspek afektif dan psikomotor dalam pembelajaran. Berdasarkan 3 uraian jawaban dari pertanyaan stimulus, dapat saya tarik kesimpulan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemampuan, dan potensi. Bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka.